sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang paling Allah cintai dalam sebaik-baik keadaan berupa sempurnanya hidayatul iman, hidayatul Islam serta taufik untuk senantiasa beribadah kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Maka nikmat ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang jauh melebihi daripada nikmatud dunia. Banyak di antara kita menyangka bahwasanya kebaikan itu adalah ketika dunia dibentangkan, padahal sekali-kali tidak. Kebaikan itu adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain, kita lanjutkan kembali kajian kita dan kita masuk di hadis nomor 1445, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati kesahihannya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Kalau kamu ingin memerangi seseorang, maka jauhilah memukul area wajah. Kalau engkau ingin memukul seseorang, maka jauhilah memukul apa? Wajah. Nah, iya. Segala hal. Karena itu kalau menghukum, maka kita jangan apa? Jangan memukul area depan. Yang dipukul area apa? Pantat ke bawah. Kalau kita mau menghukum anak-anak kita. Karena kalau punggung itu apa? Punggung itu untuk had, untuk hukuman. Berupa apa? Cambuk. Kemudian didera pakai rotan kayak di Aceh. Itu kan pakai rotan. Tapi yang didera mana? Punggung. Kenapa? Karena wajah ini dimuliakan. Maka Nabi SAW melarang seseorang itu apa? Memukul di area wajah. Karena itu disebutkan faidahnya, al-haditsu dalilun ala hurmati ad-darbi wal latami 'ala al-wajhi walau fi haddin min al-hudud syar'iyyati. Hadis ini adalah dalil tentang haramnya memukul. Bahkan latam ini maknanya adalah menimbulkan sesuatu yang mencederai. Alal wajhi, di muka itu enggak boleh. Bahkan dikatakan wala fi haddin minal hududi syar'iyyati, meskipun itu dalam rangka apa? Had. Hukum had. Contoh apa? Zina. Anak muda belum nikah zina, maka bagaimana hukumannya? Dicambuk atau didera, dirotan, yakni berapa kali? 80 sampai 100. Kemudian apa? Diasingkan selama 1 tahun dari tempatnya. Jangan tinggal di situ. Kenapa? Karena kalau di situ pasti akan apa? Stigma negatifnya masih ada. Maka had itu tidak boleh ditegakkan kecuali batasan-batasan yang telah ditetapkan. Contoh hukum potong tangan. Apakah potong tangannya langsung sampai ke mana namanya? Sikul? Tidak. Tapi potongnya di mana? Pergelangan. Kalau masih mencuri lagi, kalau kanan sudah habis, kiri. Kalau kiri masih mencuri lagi, kebangetan. Lalu selama lah kalau kanan kiri sudah nggak ada, kok masih mencuri, lebih subhanallah. Nasallallahu alaihi wa kebangetan itu. Maka hukum itu tidak boleh ditegakkan kecuali ada batasannya. Dan batasan yang dilarang dalam syariat salah satunya adalah apa? Memukul wajah. Maka kita dengan siapapun kalau kita tidak suka, maka jangan pernah memukul wajah. Wong had saja tidak boleh, bagaimana dengan selain daripada had? Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah ausini. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Berarti yang akan diwasiatkan sesuatu yang penting atau tidak? Penting.
Karena orang ini sampai meminta Nabi SAW untuk berwasiat kepadanya. Nasihatnya ringkas, wasiatnya ringkas. Kata Nabi SAW, la taghdab. Kenapa Nabi SAW sampai berwasiat berwasiat dengan wasiat ini? Bukan karena yang datang itu tukang marah-marah, enggak. Tapi memang marah ini adalah sumber daripada seluruh keburukan. Orang kalau marah, pertama yang keluar dari lisannya apa? Setelah dari lisan masih marah, dia pulang ke rumah mengambil senjata tajam. Begitu dia sudah melukai atau bahkan nasallallahu alaihi wasallam, apa yang timbul? Penyesalan. Habis penyesalan, apa yang dilakukan? Gak sedikit dari mereka bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu efek daripada marah ini adalah sesuatu yang buruk. Karena itu Nabi SAW berwasiat dengan wasiat yang ringkas, padat. La taghdab, jangan marah. Bahkan dikatakan faraddada miraran, beliau mengulang-ulang nasihat ini. La taghdab, jangan marah. Kenapa nasihat ini diulang-ulang oleh Nabi SAW? Karena besarnya dampak daripada marah. Marah ini kalau diperturutkan dari yang tadinya masalah itu ringan menjadi berat. Anda pernah dapati di Jakarta cuma gara-gara apa? Gara-gara senggolan, berebutan jalanan. Yang satu masuk penjara, yang satu meninggal dunia. Padahal kalau ngalah apa susahnya? Oh iya dulu. Cuma gara-gara apa? Nggak punya mata lu. Yang dibilang begitu nggak terima. Kenapa emang? Cuma dari satu kata muncul amarah dan akhirnya subhanallah. Nggak sedikit permasalahan yang remeh-temeh menjadi besar hanya karena ketidakmampuan mengelola emosi. Maka Nabi SAW mengulang-ulang wasiat ini. Berarti apa? Ini adalah wasiat yang sangat penting. Bahkan dengan sebab menahan marahlah seseorang itu akan terlihat mulia. Kemarin kita sudah membahas bahwa saya tidaklah disebut laki-laki itu laki-laki yang kuat kecuali dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Bagaimana dia mengendalikan dirinya ketika marah? Dia tidak mengeluarkan dari mulutnya, lisannya kecuali. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Kalau dia masih marah, apa yang dilakukan? Yang diajarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, duduk. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dia berdiri, maka dia duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, hendaknya dia berwudu dan sholat 2 rakaat. Lihat Nabi SAW sampai menjelaskan bagaimana mengendalikan marah. Kenapa? Karena dampaknya begitu besar. Efeknya begitu dahsyat. Maka ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita ketika marah, dan hendaknya kita memperhatikan diri kita ketika kita sedang dirundung marah. Bagaimana kita bersikap? Faidah daripada hadis yang kita baca, yang pertama, wujubut tahalli bis sabri wal anati 'inda huduthi dawa'il ghadabi. Wajibnya untuk apa? Berakhlak dengan kesabaran dan lemah lembut ketika marah itu muncul atau dipicu atau diprovokasi untuk timbulnya marah. Maka kalau ada orang-orang yang bodoh ngajakin hal-hal yang enggak benar, apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Jangan kita ladeni. Bukan enggak berani. Anak pernah ditunjuk-tunjukkan. Oh, tak liatin aja. Pukul enggak ya?
Di sini tuh pukul nggak nih, pukul nggak? Cuma mikir kalau tak iniin nanti urusannya panjang. Ini dakwah jadi nggak bagus, udahlah. Lalu ditunjuk-tunjuk, oh, dimaki-maki di depan, wah cakep nih. Diem aja. Bukannya nggak ini, cuma tadi bagaimana marah itu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Marah itu tidaklah mendatangkan kepada kita kecuali keburukan. Maka hendaknya kita bisa mengendalikan diri kita ketika kita diprovokasi oleh orang. Ketika kita diprovokasi oleh orang sehingga munculnya amarah, maka hendaknya kita mengendalikan. Kalau kita sedang berdiri, langsung duduk, biar reda marahnya. Dan alhamdulillah ketika dimaki-maki itu, anak posisi lagi duduk. Masya Allah. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka hendaknya ketika kita dilanda seperti itu, sabar. Sabar, kemudian apa? Fikirkan dampak. Kita harus berpikir 3 sampai 5 langkah ke depan. Kalau kita lakukan ini bagaimana efeknya? Kalau kita lakukan ini bagaimana efeknya? Jangan sampai hanya memperturutkan keinginan kita, tapi dampak buruk yang akan kita rasakan justru malah subhanallah kemana-mana. Orang yang tidak tahu akhirnya justru malah terdampak daripada kemarahan kita. Maka ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi SAW tidaklah berwasiat kecuali dengan wasiat-wasiat yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan wasiat Nabi SAW untuk tidak marah artinya apa? Bersabar. Ini adalah wasiat yang sangat mulia yang menunjukkan bagaimana mulianya seorang yang memberikan nasihat tersebut. Maka hendaknya kita berakhlak dengan akhlak ini, menghindarkan diri ketika marah, mengendalikan diri ketika marah, dan sabar ketika menghadapi orang-orang yang memprovokasi untuk marah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ini adalah salah seorang sahabat yang masya Allah berani. Beliau ketika sudah mengucapkan syahadat, beliau mendatangi apa? Abu Jahal, Abu Sufyan yang lagi pada nongkrong-nongkrong dekat Ka'bah. Kemudian dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang pertama kali mengatakan syahadat di depan orang-orang kafir ketika itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau pun dipukuli. Kemudian dilerai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apakah kalian mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Maka orang pun bubar. Besoknya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu balik lagi mengatakan hal yang sama, subhanallah. Masya Allah. Ini bagaimana seorang itu ketika keimanan itu sudah merasuk ke dalam dirinya, maka dia akan menampakkan kebenaran. Dan itu ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan hendaknya kisah-kisah daripada para sahabat yang pemberani ini kita baca agar timbul keberanian dalam diri kita. Bahwasanya kaum muslimin adalah para pemberani. Dan ini juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Contoh, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak takut kepada syaitan. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, ketika syaitan menampakkan diri ke hadapannya, apa yang beliau lakukan? Dikejar-kejar pakai tombak. Iya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kalau syaitan menampakkan dirinya, dikejar-kejar oleh mereka. Orang Indo, syaitan nampak, dikejar-kejar, dimintai nomor. Astagfirullah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Maka ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kisah daripada para sahabat yang mana mereka menampakkan keberaniannya, maka hendak ini yang kita ceritakan kepada anak-anak kita.
yang kita baca akan menimbulkan asar jejak di dalam diri seorang muslim. Muslim itu adalah apa? Pemberani. Contoh ketika jihad Afghanistan dibolehkan, yang berangkat ke sana adalah apa? Ahlus sunnah. Meskipun mereka kadang-kadang apa? Nggak punya skill. Yang penting wani. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Jangan kita kasih contoh-contoh kisah-kisah Superman. Wani kok ndak apa? Duwe kekuatan super ya. Ya kan? Iron Man kudu nganggo Hulk harus minum formula, badannya jadi subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita kisah-kisah daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan keberanian mereka serta bagaimana kepahlawanan mereka. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dan diri kita agar kita bisa mencontohnya. Fima 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'an rabbih 'azza wa jalla. Dari apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya, beliau berkata, ya ibadi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka tidak akan kita dapati adanya kezaliman di dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi. Pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kita bisa memahami adilnya Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang beriman, beramal soleh, tapi dilemparkan ke neraka karena dia telah ditetapkan sebagai penduduk neraka. Gimana? Anak ditanya gitu. Masya Allah, pertanyaannya berat ini. Terus saya bilang, di antara bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla adalah apa? Allah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Contoh, ada orang yang bernama Abul Hakam sebelum Islam. Sebelum Islam namanya keren, Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Orangnya bagaimana? Putih, tampan, rupawan, bangsawan, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kecerdasan. Wah, lengkap benar. Tapi begitu Nabi SAW diutus menjadi Nabi, ini adalah orang yang menjadi gembong untuk menolak Nabi SAW. Orang yang memberikan gelar-gelar julukan yang tidak baik kepada Nabi SAW, salah satunya adalah ini, Abul Hakam, provokator ulung. Maka Allah Azza wa Jalla berikan kepada gelar digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Abu Jahal. Padahal kalau menurut keadilan, orang yang pintar, nasab, kemudian kecerdasan, kemudian kaya raya, harusnya yang dapat hidayah dan petunjuk, ditambah apa? Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Bilal bagaimana? Kulitnya, nasabnya. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Kita mau bilang tidak adil? Keadilan Allah Azza wa Jalla telah Allah tetapkan. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala untuk menerima hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla telah tetapkan Abul Hakam untuk menolak hidayah. Padahal kalau dari hati kecilnya dia mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Maka hikmah Allah Azza wa Jalla ini kita enggak tahu. Maka jangan seperti Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah orang kelompok yang menolak adanya apa? Hikmah. Allah melakukan sesuatu, Allah berbuat sesuatu, Allah menciptakan sesuatu dengan hikmah, itu mereka tolak. Allah menciptakan sesuatu karena Allah berkehendak menurut mereka, tanpa adanya hikmah di dalam kehendak tersebut. Maka kalau kita mendapati ada
orang yang beriman kemudian qadarullah ma syaa fa'ala akhir hidupnya tidak baik, maka apa yang harus kita lakukan? Beriman itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Anda pernah ceritakan bukan di sini di Indo ada Ustaz nasallallahu alaihi wa afiyah alhamdulillahilladzi afana mimma ibtala bih fadlan ala katsirin min khalaqa tafdila. Dia menjadi pendakwah bahkan sampai tingkatannya MUI, meninggal dunia di kremasi. Nasallallahu alaihi wa. Apa yang menjadi sebab? Ternyata dirunut sebabnya apa? Orang tuanya sakit nggak sembuh-sembuh. Begitu diobati dengan teknik meditasi, sembuh. Akhirnya dia coba-coba ikut meditasi dan akhirnya apa? Murtad. Iya. Bahkan dikonfirmasi kemurtadannya dalam kondisi dia masih apa? Masih ngimamin, masih berdakwah, masih ceramah, masih ngimamin tarawih, bahkan ngimamin salat Id. Itu sudah kondisi murtad. Ini nyata. Kita mau bilang enggak adil, enggak. Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Mungkin ada perbuatan-perbuatannya yang menjadikan Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah darinya. Maka yang hendaknya kita amati adalah apa? Perkara-perkara yang membuat hidayah itu tercabut dari diri kita. Ini yang harus kita waspadai. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri. Maka mereka yang jujur keimanannya, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal saleh, maka Allah Azza wa Jalla telah berjanji, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah." Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh baik ketika di dunia maupun di akhirat. Maka mereka yang jujur dalam keimanannya Allah akan berikan kepada mereka apa? Hidayah dan petunjuknya. Maka jawab kepada orang ini, maka apa hikmahnya? Allah Ta'ala alam. Karena enggak ada yang tahu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya, tapi kita yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Maka jadilah kita orang-orang yang mengambil pelajaran daripada kejadian-kejadian, kisah-kisah, daripada terbolak-baliknya hati. Kita ambil pelajaran. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah teguhkan kita, agar Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Karena Allah telah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Kemudian Allah katakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama." Dan aku jadikan bagi kalian itu adalah perkara yang terlarang lagi diharamkan. Zalim kepada sesama kita itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kezaliman yang paling zalim adalah apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kezaliman yang paling zalim. Kemudian kezaliman yang kedua, zalim kepada orang tua. Kemudian baru zalim kepada kerabat, kemudian kepada masyarakat. Maka jangan sampai kita melakukan kezaliman ini. Karena itu Allah berfirman, "Fala tadzalamu," janganlah kalian saling menzalimi. Ikhwani fid din, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang menjelaskan kepada kita pokok daripada akidah seorang muslim. Apa? Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Maka jangan karena kesulitan, jangan adil tenan. Kene wis salat subuh wis, qobliyah wis, duha wis, nyambut gawe wis. Ora suge-suge. Kae sing ora tau salat mendam-mendem suge.
Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Karena bisa jadi kalau kita dibuat kaya, mungkin kita akan lebih zalim daripada orang-orang yang zalim. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini adalah hadis yang merupakan salah satu pokok daripada akidah kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla munazzahun, tersucikan daripada apa? Sifat zalim. Maka kalau ada hal-hal daripada keburukan yang menimpa kita, itu tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena kita banyak berbuat dosa. Maka kalau antum ditimpa kesulitan demi kesulitan, itu bukan karena Allah Azza wa Jalla zalim, karena Allah terbebaskan daripada sifat zalim, tapi karena dosa demi dosa yang kita kerjakan. Karena tidak ada yang menghalangi seorang daripada kebaikan kecuali dosa. Dan tidaklah dampak dosa itu muncul kecuali keburukan demi keburukan. Bahkan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, tidaklah aku mendapati dampak daripada dosa yang aku kerjakan melainkan buruknya tungganganku. Maksudnya buruknya tungganganku, tunggangannya rewel. Kemudian apa? Kerasnya istriku. Maka kalau istri nah itu berarti antum nanya dosa apa yang antum lakukan sehingga pulang-pulang kok istri bernyanyi. Bisa jadi antum jarang ngobrol ya. Baru pulang kemudian kata Hasan al-Basri, dan munculnya tikus di rumahku. Maka kalau kendaraan kita rewel, itu bisa jadi karena banyak dosa yang kita kerjakan. Istri kita, kemudian munculnya tikus di rumah kita, itu bisa jadi adalah dosa yang kita lakukan. Karena dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yang boleh dikatakan oleh para ulama adalah ahli hikmah pada zamannya. Nah, beliau banyak perkataan-perkataan beliau itu dinukilkan oleh para ulama dalam rangka apa? Tazkiyatun nufus. Karena dalamnya pernyataan-pernyataan beliau. Maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kezaliman sebagaimana pernah kita bahas, zulumatu yaumal qiyamah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Tidak cuma kegelapan pada hari kiamat, tapi kegelapan juga di kehidupan dunia. Karena kesulitan demi kesulitan yang muncul karena kezaliman yang kita kerjakan. Maka hendaknya kita menjauhi daripada kezaliman karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkannya. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Sebelum kita lanjutkan, tafadhal, barangkali ada yang bertanya silakan. Monggo. Dari tema. Ada yang menyatakan bahwa setelah kita pahami bahwa ahli neraka atau orang di dalam neraka bisa jadi ke surga. Apakah ada dari surga tidak ke neraka? Sebagaimana kisah saya dengar bahwa seorang anak mengadu kepada Allah yang ayahnya itu ada di surga, sedangkan anak itu mengadu tidak pernah diajari agama, dan sehingga orang tua itu masuk ke neraka. Apakah sokeh itu? Insyaallah. Apakah ada kisah penduduk surga yang masuk neraka? Ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang yang dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk didekatkan. Dia sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia berdoa agar Allah Azza wa Jalla mendekatkan dia ke pintu surga. Maka Allah berkata kepadanya, kalau aku dekatkan, nanti engkau meminta untuk lebih dekat lagi. Enggak ya Allah, aku hanya ingin apa? Melihat surga. Karena ya, pintunya dibuka. Maka dikabulkanlah doa orang tersebut. Kemudian ketika sudah melihat dalam surga, ya Allah, dekatkanlah aku kepadanya. Kemudian Allah berfirman lagi, kalau aku dekatkan nanti kamu meminta untuk masuk ke dalamnya. Maka kata
orang ini, tidak, aku tidak ingin, aku hanya ingin melihatnya. Begitu didekatkan ke pintu surga dalam kondisi terbuka, dia berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalamnya. Maka Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Para ulama menjelaskan apa di antara sebab Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga, kenapa? Karena ada keimanan di dalam dirinya. Jadi ahli neraka itu tidak seluruhnya adalah apa? Orang-orang kafir. Ahli neraka itu tidak seluruhnya adalah orang-orang munafik. Ahli neraka itu bisa jadi apa? Seorang muslim yang dia banyak melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, dan tidak ada yang dapat membalas, dan tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali apa? Panasnya neraka. Sebagaimana karat tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Besi. Kafan dengan api. Maka dosa itu seperti itu, karat. Dan karat itu tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Api. Nah, kalau di dunia seperti itu, maka di akhirat pun keadaannya kurang lebih seperti itu. Maka setiap muslim itu mereka pasti akan meniti jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang disebut sebagai apa? As-sirat. Bukan sirat al-mustaqim ya, sirat. Jembatan saja. Yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat apa? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian di atasnya itu penuh dengan duri. Sebagaimana pohon, anak-anak lupa nama pohonnya. Di Rindam itu ada pohon yang dia tegak lurus dan berduri. Kemudian di atasnya ada kait-kait yang akan menggelincirkan orang yang lewat. Baik. Maka setiap manusia, bahkan setiap muslim pasti akan meniti sirat tersebut. Maka mereka yang selamat adalah mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan. Karena itu Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dia yang beruntung. Maka ada muslim yang dia sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis, nanti akan ada manusia terakhir yang dikeluarkan dari neraka dalam kondisi apa? Hitam legam seperti arang. Arang, antum tahu arang kan, bisa membayangkan. Nah, manusia sudah sampai seperti itu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla keluarkan dia dan dimasukkan ke dalam sumur kehidupan. Kemudian dimasukkan ke dalam surga dan diberikan kepadanya surga seluas langit dan bumi. Bayangkan, ini surganya orang yang paling durhaka kepada Allah Azza wa Jalla saja seluas langit dan bumi. Jangan nanya lagi, Ustaz ada bidadarinya enggak? Kalau dalam hadis itu hanya disampaikan kisah dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini ada. Adapun kisah tadi, maka ana belum meneliti takhrij. Ana pernah berupaya untuk mencari kisah tentang itu karena pernah ditanyakan ke ana, dan qadarullah ma syaa fa'ala terlewatkan. Nah, ada enggak orang yang dia sudah masuk ke dalam surga kemudian dikeluarkan, dilemparkan ke dalam neraka? Kalau ditetapkan iya ada. Tapi kalau yang kisah itu, yang kisah tadi cerita sampaikan, ana belum sempat untuk mencari takhrijnya karena ana pernah ditanya. Ana bilang nanti insyaallah ana carikan takhrijnya. Baik. Karena kisahnya disampaikan itu adalah kisah yang di situ para ulama mereka khilaf tentang hukumnya. Baik. Ada seseorang yang ada 3 golongan yang Allah Azza wa Jalla lemparkan mereka ke dalam neraka padahal mereka melakukan amalan-amalan salih. Yang pertama, mujahidin fi sabilillah. Yang kedua, al-qari'ul Quran,
qari'ul Quran wa 'allamah. Ini orang yang mengajarkan, orang yang membacakan Al-Quran dan yang mengajarkannya. Termasuk ke dalamnya adalah orang yang mempelajari ilmu agama kemudian mengajarkan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu masjid kecuali dia bangun, tidak ada satu jalan jihad kecuali dia ikut di dalamnya. Subhanallah. Tapi tiga-tiganya Allah Azza wa Jalla lemparkan mereka ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena mereka menginginkan pujian dari manusia. Padahal amalannya adalah amalan penduduk surga. Maka para ulama mengatakan hendaknya kita waspada. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Hendaknya kita menginginkan kebaikan daripada amalan ini dengan cara apa? Mengikhlaskannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Kalau kita adalah mujahid fi sabilillah, maka ikhlaskan karena Allah, jangan mengharapkan pujian. Begitupun kalau kita mengajarkan Al-Quran, kalau kita mengajarkan agama, ini nasihat untuk anak pribadi. Kemudian yang ketiga, kalau kita adalah orang-orang yang dermawan, maka niatkanlah karena Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah sebaik-baik amalan seseorang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala boleh berkata dalam syarah Sahih Muslimnya, bahwasanya amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah salat dan berinfak. Maka berinfak ini adalah amalan yang sangat utama. Bahkan Nabi SAW pernah didatangi Ashabus Suffah dan berkata, "Zahaba ahlad dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berjihad sebagaimana kami berjihad, tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Maka amalan-amalan ini adalah amalan yang utama. Tapi Allah Azza wa Jalla melemparkan pelakunya ke dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Kalau sudah ditetapkan saja bisa jadi dilemparkan ke dalam neraka, maka ada kemungkinan mereka yang sudah berada dalam surga dilemparkan ke dalam neraka. Tapi kalau berdasarkan perjalanan daripada manusia dihisab, kemudian tempatnya itu sudah dijelaskan, sudah terang hisabnya, kemudian setelah itu sudah ditetapkan tempatnya surga atau neraka, maka kalau sudah di dalam surga maka khalidina fiha, kalau sudah dalam neraka juga khalidina fiha. Maka berdasarkan ini para ulama mengkritisi kisah tadi. Tapi Allah Ta'ala alam, insyaAllah nanti akan anda carikan. Padahal ada lagi sebelum ada. Nah, 1, 2, 3. Yang 10 dulu. Yang 10 dulu. Monggo, Pak Buang. Kalau Ibnu Qayyim yang meninggal tahun 751 dan Ibnu Qayyim yang Al-Jawzi yang meninggal tahun 597. InsyaAllah. Dan kenapa kedua-duanya kok Ibnu Qayyim? Masya Allah. Kenapa kedua-duanya namanya Ibnu Qayyim? Karena memang nama mereka Ibnu Qayyim. Bapaknya sama-sama bernama Qayyim, maka disebut sebagai Ibnu Qayyim. Yang berbeda kan, yang satu adalah Al-Jauziyah, kota yang bernama di daerah Jazza. Kemudian Ibnu Qayyim yang satu yang wafat tahun 700 itu adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim yang murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu berbeda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dua-duanya adalah ulama Ahlussunnah, berbeda masa. Sebagaimana Malik bin Anas. Nama Malik bin Anas itu ada nama sahabat, ada nama para ulama. Sebagaimana Umar bin Khattab, ada nama sahabat, ada juga nama ulama. Kenapa kok namanya yang sama? Ya itu tadi. Maka di antara mulianya agama kita, setiap orang yang namanya sama itu bisa dirunut. Ini tobakotnya keberapa? Ini tingkatan keberapa? Contoh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi meninggal tahun berapa? Nah, 597. Ini adalah tobakot kelima.
Sementara Ibnu Qayyim murid Syekhul Islam wafat tahun 700 ini Tabaqat ke-7. Jadi dari tahunnya sudah berbeda. Maka wafayatul a'yan, menghafal tahun wafatnya para ulama, salah satunya untuk membedakan ini. Jadi qala Ibnu Qayyim sing tinggi. Maka biasanya mengatakan qala Ibnul Jauzi. Nah, biasa. Tapi di sini para ulama mengatakan kenapa kok namanya Ibnu Qayyim, karena memang bapaknya Qayyim. Sebagaimana contohnya Ibnu Abdul Qadir, ada orang namanya Ibnu Abdul Qadir. Kok namanya Ibnu Abdul Qadir? Karena dia anaknya Abdul Qadir. Nah, barakallahu fiik wa assalamualaikum Allah taala. Adzan dulu, nanti setelah itu kita lanjutkan tanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-masjid. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Fadal. Waalaikumsalam. Nasab dari ayahnya dari ke atas ke bawah meninggal semua. Jadi kali akhir nanti dari bawah. Terus ternyata masih ada anak dari punya. Anak laki-laki tapi posisinya di bumi. Tidak pernah komunikasi, tidak pernah komunikasi. Apa bermasalah kalau itu hendaknya diwalikan. Ada pernyataan dari pihak wali untuk mewakilkan perwalian. Ya, walinya. Iya, harus ada harus ada pernyataan perwakilan daripada wali yang mewakili. Kalau nggak bisa dihubungi ya sudah, maka keluarga menyerahkan kepada wali hakim. Nggak, yang penting tadi keluarga sudah mewakilkan kepada wali hakim. Barakallahu fikum. Nah, Allah taala. Ada. Nah. Bagaimana kalau dengan pertandingan itu dan semacamnya dihubungi bagaimana?
Penontonnya. Masya Allah. Bagaimana hukum menonton pertandingan tinju? Karena terlarangnya memukul wajah, maka para masyayikh mereka ketika ditanya tentang hukum menonton itu beliau mengatakan apa? Hukum paling rendahnya adalah makruh. Karena dalamnya terbuka aurat. Kemudian olahraga yang cenderung kepada judi. Kemudian dalamnya ada kalimat-kalimat yang subhanallah. Kalau kita mempelajari olahraganya boleh. Bahkan lagi-lagi itu apa? Disunnahkan untuk apa? Untuk mempelajari bela diri. Lagi-lagi itu disunnahkan untuk apa? Mempelajari bela diri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong para pemuda kaum muslimin untuk apa? Punya kemampuan dalam bab itu. Maka kalau mempelajarinya hukumnya boleh. Tapi kalau menonton pertandingannya, para masyayikh menghukumi paling ringan adalah makruh. Paling ringan adalah makruh berarti apa? Ke atasnya lebih parah. Kalau dalamnya ada unsur-unsur keharaman, sampai timbulnya apa? Al-wala wal bara. Wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri kepada satu pemain, ini sudah masuk kategori sesuatu yang diharamkan. Contoh, ngefans banget sama si leher beton. Contoh, ngefans. Kemudian komen salah benar dibela mati-matian kalau dia menghina agama, kemudian kita tetap membelanya. Oh, ini sudah masuk kategori haram. Bahkan tidak ada orang yang boleh dicontoh kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat mengatakan, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah ketika peperangan sudah dahsyat, sudah begitu sengitnya, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang pemberani itu seluruhnya berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sejarah. Maka para sahabat mengatakan, beliau adalah orang yang paling pemberani di antara kami. Artinya tidak ada yang lebih berani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau mencontoh, kita mau menjadikan suri tauladan, cukuplah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik suri tauladan. Maka kalau tadi pertandingannya, hukum menontonnya, maka paling ringannya kata para ulama adalah makruh. Tapi lebih condong kepada apa? Haram. Tapi kalau olahraganya, bedakan ya, olahraga tinjunya itu termasuk bela diri, asal. Bahkan basic daripada seluruh bela diri, teman-teman yang paham bela diri, basicnya adalah tinju. Seluruh bela diri basicnya adalah tinju. Orang kalau jago tinju, biasanya dia bisa belajar yang lainnya. Ya, footballnya dan seterusnya. Maka kalau olahraganya, hukum asalnya adalah apa? Boleh. Olahraganya tinju, MMA dan seterusnya, hukum asalnya adalah boleh. Hah? Iya, makanya kan tadi anak sampaikan, hukum paling ringannya adalah makruh. Kalau sampai keluar darah dan seterusnya, maka menjadi haram. Terlebih apa? Biasanya hadiahnya dari mana? Sponsorshipnya dari apa? Macam-macam. Yang paling banyak biasanya dari apa? Situs-situs judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hendaknya kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Olahraganya hukum asalnya adalah boleh sampai datang hal-hal yang mengharamkannya. Seperti itu. Allah Taala. Nah, waalaikum salam. Nah, fadhal. Masya Allah. Nah. Bagaimana cara mengatasi anak yang sangat nakal? Anak, alhamdulillah, masya Allah azza wa jalla berikan kepada anak kemudahan untuk mengendalikan anak-anak seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dulu anak di Jakarta itu ketemu sama murid yang subhanallah, anak SMP bawa parang 1,5 meter. Ketangkap sama anak lagi tawuran. Wah, panggil bapaknya, ternyata bapaknya lebih parah. Soalnya bapaknya bilang apa?
Itu bocah mah udah banget Pak, kalau tampol aja nggak apa-apa, tampol, pukul aja nggak apa-apa, pukul. Oh, dibilangnya udah kagak bisa dia, udah banget dia, emang udah bodo amat katanya. Ini bapaknya. Gue sampai ngomong, bodo amat saya udah sekolahin, bukannya sekolah lu katanya. Nah, bagaimana nasihat menangani anak-anak seperti ini? Yang pertama, anak-anak tergantung marhalahnya. Kalau dia anak SD, itu masih lebih mudah. SMP ini dari kelas 1 sampai kelas 3, kita jangan ngomong. Kelas 1 sampai kelas 3 itu sedikitkan apa? Sedikitkan menasihati dengan kenapa? Keluar buang-buang energi. Iya. Lalu bagaimana? Diajak muqaddimah dulu. Kalau kita mau ngasih nasihat anak-anak SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu, kasih muqaddimah, diajak jalan. Dibuat dia nyaman, kemudian baru diajak ngobrol. Dan jangan nasihat tapi ajak ngobrol. 2 arah, jangan 1 arah. Kalau anak SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. 2 arah, jangan 1 arah. Kalau anak SMA lebih lagi. Kita harus jadi kayak temennya. Karena anak-anak SMA itu lebih percaya kepada temennya dibandingkan kepada. Maka setiap marhalah itu punya cara penanganan yang berbeda. Maka jangan kita samakan menangani anak SD sama menangani anak SMP, itu beda. Mereka sudah berbeda. Bahkan para ulama mengatakan SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu masuk kategori apa? Periode junun. Mereka akalnya itu nggak ada. Mereka lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu. Kalau temennya bilang, ayo mangkat, makanya anak-anak paling parah kenakalannya itu apa? SMP, karena mereka nggak pakai ini. Mereka sudah apa? Lebih condong kepada mengikuti hawa nafsunya dan gengnya. Iya. Maka sama anak-anak seperti ini jangan ngomong. Iya, dibuat nyaman dulu sampai ketemu titiknya, kemudian baru diajak ngobrol dan 2 arah. Jangan nasihat, ngobrol. Nih karena dulu nanganin, saya ngajar itu SMP udah, MTS sudah, dan anak MTS lebih parah daripada SMP. Bener, anak MTS itu Masya Allah bener. Punya murid dulu MTS itu apa? Jadi bandar obat, nggak tanggung-tanggung. Dia bandarin berapa? Hampir 20.000 butir. Ketangkap sama anak. Ini bandar kan bukan kelas cek-cek lagi. Subhanallah. Ini MTS. Nama MTS-nya apa? MTS Al-Hamidiyah atau Al-Latifiyah, anak lupa. Dari Jakarta Timur. Anak dulu ngajar. Maka anak sama anak-anak seperti ini, anak nggak anak nasihati enggak. Ajak makan dulu, habis ajak makan, ayo kita makan mie ayam. Habis tak tangkap tuh, nggak tak marahin. Ayo makan mie ayam. Habis makan mie ayam baru tak ajak ngobrol. Iya. Dan jangan pernah kita membongkar aib anak-anak depan teman-teman aja. Iya. Nah, biasanya anak-anak itu sampai hatta anak-anak SMP SD itu kalau mereka salah biasanya tak panggil, cuma anak sama dia. Maka cara untuk menangani anak-anak nakal itu sebenarnya anak-anak itu nggak nakal, orang tuanya yang membiarkan mereka berada dalam posisi itu. Jadi kalau ada yang bilang anak nakal itu keliru, orang tuanya yang membiarkan anaknya itu apa? Nakal. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan. Kemudian Nabi SAW katakan apa? Fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya lah. Maka orang tua punya peranan kunci untuk apa? Merubah, memperbaiki, meluruskan daripada anak. Ustaz, kalau sudah terlanjur bagaimana? Dirubah. Orang tua jangan kalah, jangan sampai orang tua itu apa? Kalah. Yas, bolah guys, kono karepmu. Oh jangan. Anak kalau seperti itu malah tambah parah. Ayo, bapak wes, tak peduli wes kono. Kadang-kadang anak itu berbuat nakal, mencari perhatian dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya terlalu swibu,
Ini kok kita jadi rajin parenting ya? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk menangani anak-anak yang mereka tanda kutip bermasalah itu adalah dimulai daripada orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu orang tuanya melakukan langkah-langkah. Yang pertama, orang tuanya itu memastikan yang dia berikan kepada anaknya adalah yang haram. Karena anak itu nggak akan bisa mendengarkan kalau dia diberikan sesuatu yang haram. Maka pastikan kehalalannya. Kemudian yang kedua, orang tuanya memperbaiki dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nasihat itu kalau tidak berasal dari hati yang benar, maka nasihat itu tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga, banyak mendoakan anaknya. Ini yang sering kadang orang tua lupa. Anak tidur, doakan. Lakal diruqyah. Dulu anak SMP itu setiap pagi itu sama ibu, sama maghrib itu dikasih air begini. Jadi anak itu kalau mau setoran ngaji, itu udah ada air. Anak mau setoran ngaji nih, subuh sama maghrib itu ada air begini. Anak nggak tahu apa yang dibacain, tumbe. Itu dari kelas 1 SMP, karena anak mulai pulang ke rumah dekat sama ibu itu ketika SMP. Tumbe, ini. Ternyata apa? Begitu anak sudah itu, ya walaupun dia tak tungani ya. Jadi akhirnya dibacain doa. Oh, bukan mantra, doa. Maka doakan anak-anak kita. Yang pertama perbaiki diri, kemudian yang kedua pastikan yang kita makan dan yang kita berikan kepada mereka adalah yang halal. Kemudian yang ketiga, doakan. Maka insya Allah 3 hal ini akan merubah anak kita. Bi'idznillah jalla wa'ala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Hatta anak-anak yang bermasalah. Biasanya anak-anak yang bermasalah munculnya dari mana? Orang tua yang bermasalah. Maka kalau kita nggak ingin anak-anak kita bermasalah, jadilah kita orang tua yang nggak bermasalah. Dan sebagai penutup, anak masih ingat, wa'alaikumul jazaa'ul khair. Anak masih ingat ketika anak masuk di Namira dulu, ada siswa dan siswi. Anak panggil karena dua-duanya ini bermasalah. Yang datang apa? Bapaknya 2, ibu itu 1. Tak tanyalah ke yang lama di situ, ini gimana ceritanya? Ceritalah. Maka anaknya, subhanallah, anak-anak yang bermasalah itu muncul daripada apa? Orang tua yang bermasalah. Maka kalau kita ingin perbaiki anak-anak, orang tuanya dulu. Karena contohnya, lah sumbernya. Maka kata para ulama, bagaimana mungkin bayangan itu bisa tegak kalau sumbernya bengkok? Bagaimana mungkin bayangan itu mau lurus kalau sumbernya begini? Ya kan? Bayangan itu akan sesuai dengan sumbernya. Maka perbaikilah sumbernya, bayangannya akan mengikutinya. Kalau bayangannya yang diperbaiki, sumbernya enggak diperbaiki, maka yang terjadi adalah apa? Kezaliman kepada anak-anak. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka kita sebagai orang tua menyadari kalau ada kekurangan kepada anak kita, introspeksinya ke kita. Kita bagaimana orang tua? Iya. Kemudian mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki keadaan kita. InsyaAllah Allah akan perbaiki anak-anak kita. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah kokohkan mereka, Allah teguhkan mereka, dan Allah berikan makan mereka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan musuh-musuhnya. Allah Azza
Azza wa Jalla meluluhlantakkan mereka dan Allah cerai beraikan mereka dan Allah berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada akhir umur kita. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita, Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.